Day listener, kita berlanjut kembali menentukan visi dan misi perusahaan. Apakah memang sedemikian penting untuk bisa membuat seseorang atau kelompok usaha ini maju, Pak Kris? Pertanyaannya itu kan? Ya, jelas ya, visi dan misi sebenarnya harusnya ada di awal ketika perusahaan itu dibuat. Si pendiri ketika dia ingin memulai, pasti ada gambaran besar yang dia lihat mengapa dia memulai, mengapa dia akan memulai bisnis tersebut. Semestinya sudah tersedia ketika itu dimulai. Masalahnya akhirnya mereka sibuk dengan urusan-urusan yang lebih teknis dan lupa menetapkan visi dan misi tersebut. Visi dan misi mengapa harus ditetapkan di awal? Setelah itu ditetapkan, maka itu harusnya menjadi sesuatu yang memotivasi kita dalam menjalankan bisnis tersebut. Kan ketika kita menjalankan bisnis, mulai akan timbul masalah kan, hambatan. Nah, pada saat itulah dia butuh melihat kembali apa sih visi, apa sih yang hendak dicapai. Apakah perjalanan bisnisnya ini sudah dalam track, dalam rentang waktu yang direncanakan. Kalau tidak, maka pasti ada yang salah. Iya kan? Apakah kita kurang keras dalam mewujudkannya atau caranya yang keliru. Misi sendiri, setelah kita lihat tadi pengertiannya, maka misi bisa menjadi motivasi buat kita. Sehingga kita diingatkan ketika kita mulai lemas, sudah mulai letih, kehilangan gairah, mudah-mudahan misi tadi menegaskan, ini loh, dulu waktu Anda menetapkan atau membentuk perusahaan ini, Anda itu misinya ini loh, alasannya ini loh. Nah, mudah-mudahan dengan adanya visi dan misi yang tertulis dengan tegas itu, kita bisa kembali menjadi penyemangat, menjadi motivasi bagi diri sendiri. Artinya sebagai konsultan, kalau ada seseorang yang datang, Pak, visi dan misi perusahaan saya apa sih, atau usaha saya apa sih, bisa dong dibantu ya, Pak? Maka kita harus duduk bersama karena visi dan misi bukan dari konsultannya, harus datang dari si pemilik bisnis. Nah, ini ada satu yang masuk dari Pak Rahadian ya. Pak Rahadian ini mengatakan gini, Pak Kris, saya hanya ingin mengurangi tawuran dan pengangguran. Anak-anak putus sekolah di lingkungan rumah ini saya latih bikin bunga kering. Saya sih nggak punya visi dan misi yang jelas. Apa tuh kira-kira katanya? Yang barusan disebutkan Pak Rahadian tadi adalah sudah ada visi dan sudah ada misi. Oh gitu. Visinya dia adalah apa tadi? Mengurangi pengangguran dan tawuran. Nah, dia ingin anak-anak putus sekolah itu bisa mandiri ya? Toh? Ya kan? Kalau itu visi, nah tinggal Pak Rahadian tambahkan rentang waktu. Berapa tahun? Munculnya anak yang mandiri ini dalam waktu berapa lama? Masa pendidikannya itu. Kemudian misi pun sudah ada di situ. Misinya adalah memberikan apa tadi? Mengurangi pengangguran. Dengan misinya, visi yang ingin dicapai, menciptakan anak-anak putus sekolah yang mandiri. Dia punya misi sebenarnya. Misinya adalah mengurangi tawuran. Kalau mandiri kan betul, nggak bakal orang mau tawuran, sibuk kerja gitu ya. Mendingan dia mandiri toh. Lantas muncul misi yang menjadikan alasan orang ini tidak lagi tawuran itu apa? Karena saya udah kerja, sibuk, punya keterampilan. Jadi Pak Rahadian melihat kalau ini anaknya terampil, diberikan pelatihan, bisa menghasilkan uang, maka dengan sendirinya visinya akan tercapai.
Baik, Pak Rahadian gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Vivi. Apakah visi misi sejalan dengan pembukuan atau administrasi dari usaha yang kita lakukan? Ada hubungannya nggak? Sangat. Oh, Tadi ya, contoh kita ingin menjadi apa, kan ada rentang waktu. ya. Pembukuan itu atau accounting kita itu kan akan mencatat sampai di mana posisi perusahaan kita ini. Iya kan, ada hubungannya. Karena itu setelah visi dan misi ditetapkan, maka yang lain-lain ini akan balik lagi ke apakah visi itu tercapai. Salah satunya dengan bukti yang dicatat di pembukuan kita itu. Pembukuan itu kan mencatat hasil mestinya. Selain biaya juga mencatat hasil kan. Ya. Hasil yang tercapai itu apakah sudah tercapai atau tidak, itulah bukti seberapa dekat atau masih berapa jauh kita Visi dari dan visi yang misi. hendak dicapai. Oke, jadi mulai sekarang kita mulai punya alat tulis juga gitu ya, visi misi. Nah, nanti bisa konsultasi dengan Pak Kris. Benar nggak nih Pak Kris visi dan misinya untuk mencapai target tertentu yang jelas, ada limit waktu ya Pak ya? Harusnya begitu. Tanpa tenggat waktu kita tidak akan mencapainya. Mungkin ini kali Pak Kris, tadi yang disinggung mengenai pembukuan dan accounting, mungkin itu salah satu strategi ya. Salah satu strategi menjalankan misi yang kita punya untuk mencapai misi gitu kali ya Pak ya. Betul. Saya pikir ya. Bukan hanya strategi, bahkan sudah lebih taktis itu. Sudah kalau strategi lebih besar, ini lebih masuk ke dalam, sudah ke taktis. Jadi kita betul-betul mengukur sejauh mana pencapaian perusahaan, dan itu harus dibuktikan melalui hasil yang tercatat di pembukuan kita. Baik. Nah, Mbak Eti, setelah melihat visi dan misi seperti ini, apakah pelaku UMKM kita juga memiliki Mbak rata-rata ini ya, yang sudah tergabung ini? Mungkin punya ya Mbak ya, tapi kembali lagi tadi kan belum tercetus ya? Enggak, yang pertama kita bahas atau Pak siapa tadi yang Rahadian. Jadi blur ya Pak ya antara misi dengan visi. Kadang-kadang kita menjabarkannya cukup bingung. Tadi saya begitu datang duduk ditanya visi dan misi, bingung juga apa nih ya gitu loh. Jadi jawabannya memang banyak gitu loh. Kembali lagi, saya pikir teman-teman UKM masing-masing pasti punya gitu loh. Kembali lagi kalau yang didorong oleh faktor terjepit, misalnya dia harus membuka suatu usaha atau dia menjadi menjadi entrepreneur misalnya, karena kondisi mungkin PHK atau yang lain-lain. Saya pikir mereka juga punya misi dan visi ya Pak ya. Otomatis ada langsung kan? Ya, jadi saya pikir semua person, saya pikir dia memiliki visi dan misi, hanya menjabarkannya atau membuat itu menjadi jelas yang kadang-kadang kita nggak bisa. Itu poinnya. Ya, kita nggak bisa mengungkapkan. Sebenarnya ada, tetapi tidak dibuat jelas. Kejelasan itu harus dinyatakan dan ditulis sehingga bisa dilihat lagi, mengingatkan lagi. Karena kalau itu dibiarkan mengambang, maka itu akan lenyap. Baik. Dan jangan-jangan lenyapnya visi dan misi itu membuat kita kehilangan arah. Nah, listener, masih ada waktu ya. Anda juga masih bisa nih ya mengirimkan SMS-nya di 0815 1034 1034 visi dan misi perusahaan. Secara perusahaan itu tidak dikonotasikan yang besar-besar ya Pak Kris ya. Kita memulai usaha sendiri atau berkelompok, sekelompok masyarakat pun itu merupakan pengusaha ya kan. Oke, listener 0815 1034 1034.